Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 13-17. Dan ada pula di beberapa hadis lain. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari kata Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Terkalahkan Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Dahulu, ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Tenangkanlah dirimu dan berbaringlah, aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dia rasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Hai buruk, sebaik-baik orang yang menunggamimulah adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad SAW duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu, beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Gelas pertama berisi khamar dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama, atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya.
Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Beliau berkata, "Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya." Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Selamat datang, wahai putraku yang soleh." Jelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu juga, Nabi Muhammad juga melihatkan azab bagi orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang soleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu." Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan sosok yang indah parasnya. "Wahai Nabi Muhammad, inilah Nabi Yusuf," sapalah beliau. "Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf, aku Muhammad." "Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan." Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris, yang ternyata Nabi Idris telah mendengarkan tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. "Selamat datang wahai Nabiku yang saleh. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu." Selanjutnya Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju ke langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Dan ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" "Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku." Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. "Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi bapaknya para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali bertemu dan berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur dan beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuhlah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad. Ketika
Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan akan hal ini. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik 3 kali untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan Muqtadir 5 waktu salat. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui permohonan dan aku telah memberikan keringanan untuk para hamba-Mu. Berikan sholat 5 waktu dengan pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat